Jadi sahabat semua, ketika nanti sudah masuk ke situs ssc.asn.bkn.go.id, sahabat semua nanti bisa berada di halaman seperti ini yang ada menu beranda alur pendaftaran, dan kemudian di sini untuk bertanya jawab, helpdesk, dan layanan informasi, yang dimana info lowongan untuk sahabat semua tahu bagaimana penempatan ataupun lowongan-lowongan yang tersedia di pemerintah daerah atau di instansi masing-masing pelamar atau kota instansi periode pendaftaran. Di sini juga ada jadwal ujian dan kemudian menu-menu lainnya yang harus diperhatikan oleh sahabat sekalian. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya nanti di sini akan kita informasikan untuk daerah yang sudah membuka formasi-formasi P3K yang harus diisi oleh pelamar yang sudah diprioritaskan. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi. Kali ini sahabat belajar kita bertemu kembali di info-info terpenting, info-info yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang setiap instansi yang sudah membuka lowongan untuk bagi pelamar-pelamar sahabat sekalian. Nah, saat ini kita akan membaca dahulu tentang dari Menteri Pan-RB Aswar Anas tentang seleksi P3K 2022 sangat berpihak kepada honorer K2. Sebelum kita lanjut untuk tampilan slide penetapan atau alokasi yang sudah dibuka masing-masing daerah tentang formasi P3K. Dan kemudian nanti kita lanjut untuk topik seleksi P3K 2022 sangat berpihak kepada honorer K2. Di sini kita kutip dalam jpnn.com, yaitu Menpan RB Aswar Anas menyampaikan seleksi P3K 2022 sangat berpihak kepada honorer K2. Tercatat, kuota kebutuhan aparatur sipil negara tahun ini yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebanyak 530.028. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bagaimana tahap mekanisme untuk pendaftaran sudah kita upload di video-video sebelumnya. Kemudian, angka tersebut menurut Aswar Anas merupakan data per 6 September 2022. Dari jumlah tersebut, kuota instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Kemudian informasi yang sangat penting lagi, kuota guru dan nakes atau tenaga kesehatan banyak karena memang tahun ini fokusnya kedua formasi tersebut, kata Menpan RB Abdullah Aswar Anas Jumat 16 September. Regulasi untuk guru ini sangat berpihak kepada honorer K2 karena penempatannya di prioritas 1 untuk yang lulus passing grade di tahun 2021, juga prioritas 2 untuk yang belum ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Kemudian informasi yang sangat penting lagi, yaitu begitu juga untuk nakes, Kemenpan RB dan Kementerian Kesehatan tengah menyusun afirmasi untuk honorer nakes agar bisa diangkat P3K. Afirmasi ini rencananya disesuaikan dengan yang diberikan kepada guru. Untuk tenaga teknis, Menpan RB Aswar Anas menegaskan tengah mencari solusi penyelesaiannya, baik dengan meminta masukan dari Asosiasi Pemda, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, lembaga administrasi negara, dan instansi terkait lainnya. Penyelesaian honorer K2 masuk dalam 10 isu aktual yang harus segera dituntaskan Kemenpan RB, pungkas Aswar Anas. Oke, untuk sahabat semua, di sini merupakan surat atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 879 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Magelang. Nah, di sini kita akan jabatan atau tenaga guru yang sudah dibuka di Kabupaten Magelang, yaitu terdapat di lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 879 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Magelang tahun 2022, yang artinya sudah dibuka jabatan guru agama Hindu,
Sebagai contoh berarti di sini sudah dibuka satu formasi alokasi P3K di SD Negeri Magelang 6. Yang kemudian di sini guru agama Islam di sini di kabupaten di lingkungan pemerintah Kota Magelang tahun 2022 sudah dibuka masing-masing satu di setiap unit penempatan, yaitu SD Negeri Rejowinangun Selatan 2, SD Negeri Tidar 4, SD Negeri Rejowinangun Utara 6, masing-masing satu, hingga di SD Negeri Tidar 1. Nah, sebagai contoh, jika alokasi P3K dibuka satu formasi, ketika nanti sahabat yang sudah lulus passing grade pastinya sudah akan memenuhi atau langsung mengisi formasi tersebut yang memenuhi syarat yang sudah diprioritaskan sesuai dengan aturan. Nah, yang kemudian kita akan melihat formasi-formasi lainnya. Kemudian guru bahasa Indonesia, yaitu di formasi alokasi P3K, yaitu 1 di SD Negeri Kemiri Rejo. Yang kemudian sahabat semua bisa melihat sebelumnya di sini ada guru agama Kristen di SD Negeri Magelang 4, yaitu satu formasi. Nah, dan di sini ada 3 formasi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Magelang. Nah, artinya 3 formasi ini akan diisi masing-masing peserta yang sudah diprioritaskan. Kemudian kita bisa melihat ke selanjutnya guru bimbingan konseling yang sudah dibuka, yaitu alokasi P3K-nya 1 orang di SMP Negeri 12 Magelang dan sampai selanjutnya masing-masing 1 di SMP Negeri 5 Magelang. Kemudian kita melihat guru IPA di Kota Magelang ini ada 1, 2, 3 alokasi P3K yang dibutuhkan masing-masing SMP. Sahabat semua bisa melihat di slide yang sudah tersedia. Dan yang kita lihat di sini ada guru kelas di masing-masing sekolah. Nanti sahabat semua bisa melihat untuk di slide-slide yang untuk dibaca. Kemudian guru matematika, kemudian guru penjasorkes, kemudian guru PPKN, kemudian guru seni budaya. Nah, kita lihat kembali. Nah, cukup untuk tenaga guru, dan sekarang kita lihat untuk tenaga kesehatan. Nah, yang diterima di Kota Magelang yaitu administrator kesehatan alokasi P3K 2, di sini unit penempatan di Dinas Kesehatan. Kemudian di sini dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Yang dibutuhkan di sini adalah 2 dan unit penempatannya di RSU Tidar. Kemudian bisa nanti dilihat sampai ke bawah masing-masing untuk tenaga kesehatan yang sudah dibuka. Kemudian kita melihat untuk tenaga teknis yang sudah dibuka, sebagai contoh yaitu ahli pertama analisis kebakaran, yaitu untuk alokasi P3K-nya yaitu 1 di unit penempatan yang sudah tertera. Kemudian kita melihat selanjutnya tentang pembukaan di Kota Magelang di tenaga teknis. Masih tenaga teknis yaitu tentang pemula atau pemadam kebakaran. Selanjutnya kita bisa melihat lagi slide-slide yang sudah dipampangkan di slide tertentu. Untuk masih tenaga teknis, lihat nanti di masing-masing instansinya yang sudah dibuka apa-apa saja dan berapa alokasi P3K yang sudah dibuka dan unit kerja masing-masing. Untuk dipahami, yaitu nanti bisa langsung masuk ke situs masing-masing daerah tertentu yang sedang berada di tempat atau kota masing-masing pelamar. Nah, untuk sahabat sekalian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian dan semoga sukses. Salam sahabat belajar, salam sukses.